Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kumulasi gugatan, yaitu penggabungan gugatan. Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada halaman 76 dan juga halaman 77 dijelaskan bahwa penggabungan beberapa gugatan itu diperbolehkan. Pada poin 1 dijelaskan boleh menggabungkan kumulasi subjektif ataupun kumulasi objektif. Kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan. Sementara kumulasi objektif adalah menggabungkan beberapa perkara atau menggabungkan beberapa tuntutan atau peristiwa hukum dalam satu gugatan. Itulah yang disebut dengan kumulasi objektif. Kemudian yang kedua, boleh menggabungkan beberapa tuntutan dalam satu gugatan dengan catatan menguntungkan proses, yaitu gugatan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungkan akan memudahkan pemeriksaan serta dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan. Kemudian yang ketiga, boleh menggabungkan gugatan dalam satu kumulasi gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan yang erat atau ada koneksitas, dan hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-fakta. Ada hubungan yang erat, kemudian hubungan ini bisa dibuktikan dengan fakta-fakta. Kemudian yang keempat, dalam hal suatu gugatan atau tuntutan tertentu, ya, diperlukan yang satu acara khusus, sedangkan yang lain menggunakan pemeriksaan biasa, maka dua gugatan ini tidak bisa digabungkan. Satu perkara menggunakan acara khusus, yang satu perkara menggunakan pemeriksaan biasa, maka dua perkara ini tidak bisa digabungkan. Kemudian yang keempat atau yang kelima, ya, kemudian yang kelima ini, apabila dalam satu tuntutan, ya, hakim tidak berwenang memeriksa, sedangkan di tuntutan yang lain hakim berwenang, maka dua tuntutan ini tidak bisa digabungkan. Dalam satu kasus hakim berwenang memeriksa, dalam satu kasus lain hakim tidak berwenang untuk memeriksa, maka tidak bisa digabungkan. Sebagai contoh, gugatan yang bisa digabungkan adalah gugatan cerai, kemudian hak asuh anak, dan nafkah anak. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dalam contoh ini. Berikut ini contoh dari kumulasi gugatan, yaitu gugatan perceraian atau cerai gugat, kemudian hak asuh anak atau disebut dengan hadonah, dan nafkah anak. Seperti biasa, pada awalnya sebuah gugatan itu yang ditulis adalah di mana gugatan itu dibuat. Contohnya Bengkalis, disebutkan nanti tanggalnya, kemudian bulannya, dan juga tahunnya. Berikutnya, setelah dibuat tempat, tanggal, dan tahun, surat atau gugatan itu ditunjukkan atau ditujukan kepada siapa. Misalnya
kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bengkalis di Bengkalis. Setelah itu baru ditulis perihalnya. Perihalnya yaitu gugatan perceraian atau cerai gugat, hak asuh anak atau hadonah, dan nafkah anak. Jadi yang dikumulasikan atau yang digabungkan di sini ada 3 gugatan. Gugatan cerai, gugatan hak asuh anak, dan juga nafkah anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka dengan salam karena di pengadilan agama hakimnya 100% adalah muslim. Setelah itu dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini sebagaimana yang sudah pernah dijelaskan sebelum-sebelumnya, sebuah gugatan harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah identitas para pihak. Maka yang pertama perlu kita jelaskan adalah identitas para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Nama disebutkan, ya. Bintinya juga disebutkan. Karena ini cerai gugat, maka yang menggugat adalah perempuan. Kemudian umurnya berapa tahun disebutkan. Setelah itu agama Islam. Kemudian pendidikan, ya. Pendidikannya juga disebutkan. Apakah S1, S2 atau S3 atau hanya SMA dan sederajat. Kemudian pekerjaannya apa disebutkan. Setelah itu alamat, ya, jalan disebutkan jalan apa. Kemudian nomor berapa ketika rumahnya ada nomor. Kemudian RT berapa, RW berapa, kelurahan atau desa apa disebutkan. Kemudian kecamatan apa, kota atau kabupaten apa. Selanjutnya disebut penggugat. Ini adalah identitas dari penggugat. Setelah itu kita akan menjelaskan identitas dari tergugat, ya. Mengajukan gugatan cerai gugat, hak asuh anak atau hadonah, dan nafkah anak terhadap suami penggugat. Disebutkan namanya siapa, bin siapa, kemudian umurnya berapa disebutkan, agamanya Islam, pendidikan juga disebutkan pendidikannya, SD atau SMP atau SMA atau S1, S2, dan S3. Kemudian pekerjaannya juga disebutkan, alamat, ya, alamat tergugat juga disebutkan, jalan apa, nomor berapa, RT, RW berapa, kelurahan atau desa apa, kemudian kecamatan, kemudian kota atau kabupatennya juga. Selanjutnya disebut dengan tergugat. Jadi syarat pertama dari sebuah gugatan sudah kita buat, yaitu identitas para pihak, baik penggugat ataupun tergugat. Berikutnya kita akan masuk kepada syarat kedua dari sebuah gugatan, yaitu adanya posita atau alasan-alasan penggugat, di mana dalam posita memuat yang pertama kejadian atau peristiwa, yang kedua adalah dasar hukumnya. Tentang permasalahannya, adapun yang menjadi alasan diajukan gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal, disebutkan tanggal, bulan, dan tahunnya, di hadapan pegawai pencatat nikah, kantor urusan agama kecamatan, kecamatannya disebutkan,
kota atau kabupaten juga disebutkan dengan kutipan akte nikah atau duplikat nomor disebutkan dengan jelas nomornya berapa. Tanggalnya juga disebutkan tanggal berapa. Dan pada waktu itu penggugat berstatus. Statusnya juga disebutkan apakah gadis atau janda ya. Dan tergugat berstatus juga disebutkan jejaka ataupun duda seperti itu. Kemudian posita yang kedua, bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik di rumah orang tua penggugat atau tergugat ya, tinggalnya ya. Di jalan, sebutkan jalannya, nomor, kemudian RT atau RW, kelurahan atau desa, disebutkan kecamatannya, kabupaten atau kotanya juga disebutkan. Dan terakhir sejak mereka pisah bertempat tinggal di rumah sendiri atau bersama-sama ya. Kemudian disebutkan di jalan apa, nomor berapa, RT berapa, RW berapa, kelurahan atau desa apa, kecamatan apa, kota atau kabupaten apa, selama sebutkan berapa bulan atau berapa tahun. Posita ketiga, bahwa dari pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut telah dikaruniai ya berapa anak ya, yang masing-masing bernama ya. Jika 2 anak, maka disebutkan ya anak pertama siapa namanya, lahir, tanggal dan tahun berapa. Kemudian begitu juga dengan anak yang kedua, disebutkan namanya, lahir, tanggal, bulan berapa dan tahun berapa. Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan penggugat misalnya ya, atau tergugat ya. Kemudian posita keempat, bahwa sejak kapan disebutkan tanggal, bulan, tahun, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut ya, disebutkan yang menyebabkan timbulnya pertengkaran dan perselisihan. Misalnya masalah ekonomi atau sering melakukan kekerasan atau yang lainnya yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi, diuraikan secara rinci. Kemudian posita yang kelima, bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat telah memuncak sejak disebutkan tanggal, bulan dan tahun yang mengakibatkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, yang mana tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali, sehingga tidak terlaksana kewajiban dan hak suami istri. Posita keenam, bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik, tetapi tidak berhasil. Kemudian posita ke-7, bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat berkeyakinan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dikarenakan sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, sehingga penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat. Hal ini dikarenakan rumah tangga penggugat dengan tergugat dipastikan tidak akan bisa untuk hidup rukun kembali sesuai dengan pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam Junto, pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Posita ke-8,
bahwa mengingat tergugat bekerja sebagai, ya disebutkan jika bekerja, di mana dia bekerja, dengan penghasilan per bulan sejumlah, disebutkan berapa penghasilan sebulan. Maka jika terjadi perceraian, penggugat mohon agar tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah, ya. Nafkah selama masa iddah sejumlah, disebutkan berapa jumlahnya. Dan mut'ah. Mut'ah ini semacam pemberian, ya, dari bekas suami kepada bekas istri, berupa uang sejumlah, juga disebutkan jumlahnya, yang harus dibayarkan sebelum tergugat mengambil akte cerai, ya, sebelum mengambil akta cerai. Kemudian posita ke-9, bahwa selama menikah dengan penggugat, tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan, disebutkan sejak bulan berapa, kemudian tanggal berapa, tahun berapa, ya, sampai dengan bulan, ya dijelaskan sampai dengan bulan berapa, misalnya 2 bulan atau 3 bulan. Oleh karena itu penggugat mohon agar tergugat dihukum untuk memberi nafkah terhutang, ya, nafkah terhutang atau disebut dengan madliyah, selama disebutkan berapa bulan, kemudian jumlahnya berapa, yang harus dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai. Kemudian posita ke-10, bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan penggugat tentang nafkah iddah, kemudian mut'ah, dan juga nafkah madliyah. Untuk nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah madliyah ini perlu diketahui, hal ini berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, ya, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018. Jadi dasar dari nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah yaitu surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018. Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan panitera pengadilan agama, misalnya Bengkalis, untuk menahan akta cerai atas nama tergugat sampai dengan tergugat memenuhi tuntutan penggugat. Jadi selama nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah belum dibayarkan, pengadilan dalam hal ini panitera boleh menahan akta cerai, ya. Kemudian posita yang ke-11. Untuk posita yang ke-11 ini sudah berhubungan dengan hadonah atau hak asuh anak, yang mana tadi posita 1 sampai dengan 10 tentang cerai gugat, posita 11-nya tentang hak asuh anak. Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat selama ini tinggal bersama dengan penggugat atau tergugat, disebutkan. Oleh karena itu, untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang penggugat terhadap mereka, maka penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat, misalnya. Ini sudah masuk kepada posita tentang hak asuh anak. Kemudian posita yang ke-12 ini berhubungan dengan nafkah anak, ya. Bahwa ketiga atau kedua anak-anak penggugat atau tergugat, ya, masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan sampai dengan dewasa atau mandiri. Akan tetapi oleh karena biaya pendidikan dan kesehatan tidak bisa diprediksi, maka penggugat hanya bisa memperkirakan biaya nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yakni per bulan sejumlah, disebutkan jumlahnya berapa. Oleh karena itu, penggugat mohon agar tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut per bulan yang diberikan melalui penggugat, sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga atau kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.
dengan kenaikan 10% sampai dengan 20% setiap tahunnya. Mengapa adanya kenaikan? Karena semakin pertamanya usia seorang anak, semakin banyak kebutuhannya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Maka masuk ke syarat ketiga dari sebuah gugatan, yaitu petitum atau tuntutan. Petitum primernya atau tuntutan utamanya adalah: 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat, disebutkan namanya siapa, bin siapa, terhadap penggugat, yaitu disebutkan namanya, kemudian binti siapa. Sementara tuntutan primer yang ketiga, menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai berupa: A. Nafkah selama masa iddah sejumlah disebutkan. Kemudian B. Mut'ah berupa uang sejumlah disebutkan juga. Yang C. Nafkah terutang atau madliyah sejumlah juga disebutkan. Petitum dengan posita harus sejalan. Apa yang disebutkan di posita, maka di petitumnya juga sama. Jika nafkahnya 2 juta, maka di petitum juga 2 juta. Jika mut'ahnya misalnya 1 juta, maka di petitum juga 1 juta. Begitu juga dengan nafkah terutang. Karena antara petitum dengan posita berbeda, itu bisa menyebabkan gugatan NO. Petitum primer atau tuntutan pokok yang keempat, memerintahkan panitera pengadilan agama, misalnya Bengkalis, untuk menahan akta cerai atas nama tergugat sampai dengan tergugat memenuhi isi diktum angka 3 di atas. Yang kelima, menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama, ya, disebutkan siapa namanya, lahir pada tanggal dan bulan serta tahun berapa, dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi ketiga atau kedua anak tersebut. Kemudian yang keenam, menghukum tergugat untuk memberikan nafkah anak atau hadonah kedua anak, ya, atau 3 anak, ya, tergantung berapa jumlah anaknya, sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah, disebutkan berapa jumlahnya setiap bulan yang diberikan melalui penggugat, terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 sampai dengan 20% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, ya, sebagaimana sudah disebutkan pada posita sebelumnya. Yang ketujuh, membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian masuk ke petitum subsidiar, yaitu tuntutan tambahan. Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putus yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini diajukan. Atas perhatiannya, penggugat mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat penggugat, ditulis nama dengan jelas dan ditanda tangani. Demikian contoh tentang kumulasi gugatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.